Para pemirsa yang saya hormati, jadi gini, pertama ya, yang namanya digital forensik ya, itu adalah Oke, aktivitas yang menganalisis dokumen elektronik. oke, Ya, yang menganalisis dokumen ya. elektronik. Dokumen elektronik itu apa toh? Dokumen elektronik itu ya bisa foto, bisa video, gitu ya, bisa ya semua yang ditayangkan di sosial media. Oke, Nah, baik. di sini misalkan kita punya foto. Ya, foto. Misalkan ya saya mengambil, saya kan ini saya punya ijazah. Hmm. Kemudian saya mengambil kamera saya, kemudian saya foto. Jrep. Maka jadilah sebuah file digital. Nah, itu yang namanya Oke, seperti itu. dokumen digital. Oke, dokumen Nah, digital ya. sehingga nanti kalau misalkan saya itu sudah mengambil foto ijazah saya foto delek gitu, Hmm. suatu saat misalnya tiba-tiba di sosmed ada ijazah ijazah saya Hmm. di sosmed. Iya. Ya mungkin karena merugikan orang dan sebagainya sehingga banyak yang komplain seolah-olah saya melakukan sesuatu. Nah, di sini untuk bisa menunjukkan bahwa betul enggak itu foto yang di sosmed itu memang betul-betul foto yang saya ambil tadi Oke. atau sudah dimodifikasi. Nah, ini perlu dilakukan uji forensik. Nah, Hmm. gitu. Jadi misalkan itu di sosmed, ya kita ambil, kita download misalkan, kita copy, Ya, oke. atau kita minta source-nya, kemudian kita analisis forensik. Nah, nanti setelah dianalisis forensik, nanti akan ketahuan bahwa foto tersebut, artinya foto yang katanya nama saya itu, yang di sosmed itu, asli atau tidak. Gitu ya, orisinil atau tidak. Artinya, itu memang orisinil milik saya, atau sudah dimodifikasi orang lain. Nah, itu pakai digital forensik. Softwarenya macam-macam, banyak sekali. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan kemarin yang baru rame-rame tentang analisis digital forensik yang katanya ijazahnya diduga palsu. Perlu saya jelaskan ya ke teman-teman semua ya. Kalau sebuah ijazah, misalkan kita dapat dokumen elektronik berupa foto Hmm. ijazah, Boleh lah. ya foto ijazah. Mungkin itu diambil dari sebuah akun sosmed mungkin. Oke. Atau mungkin kita memperoleh dari teman yang di-share ke kita, mungkin. Nah, di sini Oke. kalau misalkan kita mau melakukan analisis digital forensik, gitu ya, ini digital forensik, nanti hasilnya itu hanya begini, bahwa foto ini orisinil atau sudah dimodifikasi. Hanya itu aja. Hmm. Ya. Loh, terus nanti kalau sudah dimodifikasi, ya berarti itu tidak asli. Kan gitu ya, tidak asli. Nah, sekarang misalkan kita dapat foto sebuah ijazah. Gitu ya, foto sebuah ijazah yang diupload di sosmed. Kemudian kita download. Kita uji forensik. Ya nanti hasilnya hanya mengatakan ini orisinil, dihasilkan oleh kamera jenis ini dan lain sebagainya. Hanya itu aja. Tapi masalah ijazahnya itu asli dan tidak, itu bukan urusannya ahli digital forensik. Mohon maaf, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya tidak ada urusan dengan yang kemarin menunjukkan ini jasa palsu dan sebagainya, saya tidak ada urusan. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa digital forensik itu seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita tadi ya seperti tadi, kita dapat foto sebuah dokumen elektronik yang berupa foto ijazah, ya kita paling hanya bisa mengatakan, oh ini sudah dimodifikasi, oh ini belum, cuma gitu aja. Oh ini ori, ini sudah dimodifikasi, cuma gitu aja. Nah, nah terus Pak, misalkan ini ijazahnya itu asli apa tidak itu bagaimana? Nah,
Kalau kita misalkan ingin tahu apa itu tadi data ijazah tadi itu palsu dan tidak, caranya sebenarnya cuma satu aja. Kita datang ke perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah. Misalkan saya punya ijazah gitu ya, misalkan ijazah seperti ini. Kemudian mau ngecek ijazah saya asli dan tidak, ya harus ke perguruan tinggi di mana tempat saya lulus atau Oke. di mana saya dapat. Sangat jelas ijazah. sekali ya teman-teman. Biasanya perguruan tinggi tersebut pasti punya scan, punya foto duplikat, Oke. atau kalau zaman dulu ya fotokopi. Kalau misalkan sebelum tahun 90 kan jarang ijazah di foto, jarang. Paling ijazah di fotokopi, yang satu untuk arsip di perguruan tinggi tersebut. Sekarang ini kan yang diributkan itu kan ijazah yang terbitnya sebelum tahun 90. 1990. Betul. Sehingga kemungkinan besar ya hasil fotokopian. Nah gitu toh. Oke, siap. Kita mendapat dari data tadi, misalkan kita dapat dari sosmed sebuah akun, kita download, kita periksakan dulu ke forensik, ini itu asli atau sudah dimodifikasi. Kalau misalkan asli, oh ini dibuat pakai HP ini dan sebagainya dengan dokumen ijazah. Kalau seperti itu, silahkan dilanjut, pergi ke perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah. Tapi kalau misalkan nanti dari forensik mengatakan bahwa ini sudah diedit menggunakan software ini, berhenti. Jangan diteruskan. Kenapa? Karena kalau data yang Anda pakai aja sudah tidak orisinil secara forensik, itu mesti secara hukum kemana-mana tidak bakal berlaku. Percaya sama saya. Saya itu jadi saksi ahli di pengadilan negeri sering, di pengadilan tinggi sering, di tingkat kasasi juga sering. Ya saya bukan sombong, tapi ini portofolio saya. Bagus. Sehingga apa? Sehingga saya sudah pengalaman, kalau hasilnya digital forensik kok bilangnya ini sudah diedit, ya selesai. Nggak usah dilanjutkan. Gitu, nah, tapi kalau misalkan itu orisinil, ya kalau orisinal oke, ya secara forensik teruji, ya silakan datang ke kampus yang menerbitkan ijazah. Gitu. Nah, nanti sampai di sana dia kan punya fotokopi atau hasil scan atau foto ijazah asli. Kan yang namanya ijazah itu kan hanya satu, diberikan kepada wisudawan. Kantor atau perguruan tinggi yang bersangkutan hanya punya fotokopi atau scan atau foto. Jadi punya dokumen elektronik. Sehingga nanti ketika data foto tadi Anda dicek forensik kok oke, betul, asli, Anda bawa ke sana. Sehingga nanti di sana dicek. Kalau perguruan tinggi itu dicek dan ternyata betul, ya sudah selesai. Artinya apa? Ya artinya ijazahnya memang asli. Gitu. Jadi yang mengatakan asli dan tidak di sini sebetulnya adalah universitas yang mengeluarkan ijazah. Oke, paham ya teman-teman ya. Kita nggak bisa loh. Misalkan paham ini teman-teman. Misalkan saya lulusan dari Udinus misalkan. Terus ada ijazah saya yang beredar. Orang-orang meragukan saya misalkan. Itu tidak bisa. Foto ijazah yang saya peroleh, terus Anda cross-check-kan dengan mahasiswa yang dulu mungkin seangkatan saya, terus disamakan. Nggak bisa. Itu nanti kalau di forensik loh, kemudian di-compare, pasti hasilnya beda. Artinya apa? Kalau yang milik teman saya dianggap asli, ya milik saya pasti dianggap palsu. Menurut forensik, karena dianggap tidak sama. Sehingga seperti itu tidak bisa. Nggak boleh begitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada curiga, ya silakan datang ke perguruan tinggi. Nanti biar perguruan tinggi tersebut yang mengatakan, oh ini asli dan tidak. Ini lain loh.
Kalau misalkan di dalam fotokopi ijazah tadi ternyata Anda curiga tanda tangannya dipalsu, Berbeda. ini beda Oh lagi. ya, oke, siap. Kalau tanda tangannya dipalsu, itu nanti di forensik. Nanti setelah di forensik keluar, oke, betul. Nanti harus disamakan dengan Yang asli. ijazah yang asli, tanda tangannya seperti apa, kemudian nanti baru dipadankan. Kalau ternyata tanda tangannya tidak sama dengan yang asli, ya tanda tangan misalkan yang tanda tangan dekan misalkan, Ya, atau oke. rektor, ternyata yang tanda tangan tidak sama, itu pun yang boleh bilang ini asli dan tidak ya dari perguruan tingginya. Oke, Anda tidak betul. bisa. Seandainya Anda dimintai tolong untuk ngecekan ini crash sama apa enggak, gitu ya. Ya nanti Anda hanya menyampaikan ke perguruan tinggi bahwa ini loh yang ada foto yang saya temukan di sosmed ini ternyata beda dengan yang dikasihkan oleh perguruan tinggi. Oke, siap. Nanti yang ngomong asli dan tidak biar pihak perguruan tinggi. Kenapa? Karena tanda tangannya palsu. Oke. Jadi tidak bisa kalau tanda tangan tidak dilanggar. Ini nih. Perguruan Sudah mulai tingginya ketar-ketir nih ya. tidak curiga apa-apa. Datanya ada semua di perguruan tinggi. Oke. Nah, nanti kalau Anda Ini sudah mengatakan, sebuah ijazah fakta ini ya palsu, teman-teman ya. dasarnya apa? Oh ini manu saya itu ahli IT, mau ahli IT mau apa ya terserah. Gitu. Oke. Kalau dari sisi akademis, ya kita uji aja di pengadilan. Karena pengadilan itu kan nanti syarat formalitas semua terpenuhi. Jadi kita harus hati-hati. Karena memang kalau misalkan kita mau ngecek sebuah ijazah ini asli dan tidak, caranya yang pertama gimana? Cara yang pertama ya kita harus mengambil foto dari ijazah asli. Misalkan saya diduga, wah ini Pak Huda ini ijazahnya palsu. Misalkan ya. Ya nanti silakan Anda datang ke saya. Datang ke saya, kemudian ijazahnya silakan foto. Di foto gitu ya. Jadi data digital, habis itu baru diambil yang tadi yang misalkan didapatkan dari sosmed. Setelah dari sosmed, kemudian di cross check. Ternyata yang di sosmed beda dengan yang saya buat. Berarti yang di sosmed itu palsu. Palsu, oke. Siap, terima kasih. Jadi ya Bapak ya. Ada kata-kata misalkan apa itu orang curiga dengan ijazah saya, padahal itu apa ya istilahnya dia ahli digital forensik gini. Ketika dia mengatakan palsu, dasarnya apa palsu? Ini setelah kita forensik ternyata begini. Lah Anda tahu enggak yang asli mana? Kalau yang asli enggak tahu ya jangan bilang bahwa ini adalah palsu. Ini saya bicara apa adanya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Gitu ya, karena saya tidak mau berpolemik dalam bidang yang seperti ini. Tapi saya hanya memberikan penerangan ke masyarakat. Kalau jadi saya harapkan mulai sekarang ya. Setelah melihat video saya ini, kalau ada atau siapapun yang mengatakan ini palsu, silakan. Tapi semua alat bukti harus dicek dulu secara dianalisis dengan analisis digital forensik. Dan ketika nanti sudah oke, ya Anda harus tahu yang asli yang mana. Setelah yang asli ketemu, yang Anda temukan ketemu, baru nanti dikonforman, dibandingkan. Kalau dibandingkan, kalau ternyata kebersamaannya di atas 80%, ya Anda harus mengakui bahwa itu asli. Tapi kan syaratnya Anda harus punya dokumen ijazah yang asli. Oke, terima kasih. Kita sudah terang benderang ya dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Sholehul Huda. Ya, dia adalah pakar digital forensik. Ini sudah sangat-sangat jelas sekali.
Poin yang saya ambil sedikit saja, nggak usah banyak-banyak karena keterbatasan ilmu saya. Yang pertama adalah cara untuk mengetahui asli atau tidak ijazah itu, kita harus langsung verifikasi kepada instansi terkait yang mengeluarkan. Contohnya yang sedang heboh, yang sedang gaduh ini, bahwa katanya ijazah Jokowi itu palsu. Maka dengan cara untuk mengetahui asli atau palsu itu langsung datang verifikasi kepada pihak tertentu kayak ke UGM. Nah, sedangkan mereka sudah mengkonfirmasi bahwa dari pihak UGM itu mengatakan bahwa Bapak Jokowi itu adalah alumni. Ini sudah sangat jelas, terang. Itu yang tadi dikatakan. Nah, yang kedua, bahwa yang menentukan asli atau tidak bukanlah ahli forensik. Ahli forensik hanya mengatakan bahwa menilai menilai sesuatu barang, sesuatu yang diteliti itu ada yang janggal atau tidak. Nah, bukan menentukan bahwa asli atau palsu, tapi menilai saja, hanya menilai ya, bukan langsung memutuskan asli atau palsu. Nah, ini kesalahan, bukan kesalahan ya menurut saya. Ini yang dikatakan atau digembur-gemburkan di sosial media bahwa saya ini adalah ahli forensik dan mengatakan ini ijazah Jokowi palsu, dengan kata lain ini ada yang ini, ada Times New Roman atau apalah itu. Nah, itu tidak bisa langsung mengatakan asli atau palsu. Yang tadi dijelaskan oleh Bapak Sholehol Huda ya, itu sangat-sangat jelas. Dan itu sangat-sangat masuk logika. Nah, yang kedua juga ada yang selanjutnya ya, tidak boleh menyatakan sesuatu bukan dari sumbernya atau perbandingnya adalah temannya. Yang kemarin itu heboh bahwa katanya ijazah yang didapatkan di sosial media itu dibandingkan dengan temannya, bukan langsung asli dari sumbernya, jadi langsung temannya. Maksudnya temannya itu yang satu angkatan. Misalkan ijazahnya Bapak Jokowi dibandingkan dengan temannya. Maksudnya ijazah yang heboh di sosial media itu dibandingkan dengan yang temannya. Nah, itu yang tadi Bapak Huda bicarakan itu tidak boleh, karena kalau perbandingannya itu dengan yang lain, nanti pasti kalau yang punya Bapak Jokowi yang di sosial media itu asli, berarti yang ijazah lain itu palsu. Nah, itu sangat masuk akal juga ya. Jadi kalau untuk perbandingan itu bukan dari sesuatu orang lain, tapi langsung sumbernya. Misalkan yang di sosial media itu langsung bandingkan dengan ijazahnya Bapak Jokowi. Nah, kenapa ini semakin ruwet, semakin gaduh? Kalau mereka itu yang mencurigai ijazahnya Pak Jokowi itu palsu ya, bukan mereka menggembar-gemborkan di sosial media. Mungkin ya, kan kemarin sudah ke universitas ya kan, bahwa di universitas itu menyatakan asli. Ya sudah, sebenarnya itu sudah terpatahkan. Kalau mau langsung mencari ijazahnya, cobalah tabayun ke Bapak Jokowi. Jadi jangan terlalu dibuat-buat, jangan terlalu dibuat-buat loh ya, jangan terlalu dibuat-buat seperti Bapak Jokowi kenapa nggak mau mengeluarkan, jangan langsung seperti itu. Anda yang memulai, janganlah mengatakan orang lain, karena yang menggembor-gemborkan ijazahnya palsu itu kan bukan Bapak Jokowi, kalian semua yang mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Nah, jadi kalianlah yang harus membuktikan, kalianlah yang harus tabayun. Bukan seperti ini di sosial media akhirnya gaduh. Dan sekarang sudah gaduh, Bapak Jokowi melaporkan, kalian mengatakan yang wah ini pembungkaman lah, ada orang yang mengatakan pembungkaman lah, ini tidak etis lah, mantan presiden memenjarakan rakyatnya sendirilah. Loh, salahnya apa Bapak Jokowi? Harusnya Bapak Jokowi diam terus. Maunya apa? Maunya yang saya tanya itu maunya apa sih? Bapak Jokowi lenyap, pamornya hilang, kepinginnya. Gini, saya akan katakan ya,
orang kalau baik ya, mau dihina sampai apapun dia akan tetap baik. Orang jelek mau menyanjung dirinya sendiri sampai sundul langit, dia tetap akan jelek. Jadi ya, untuk kita semua ini pembelajaran ya. Kalau kita baik ya, jangan menyanjung-nyanjungkan diri sampai langit pun, itu kita tidak akan menjadi baik. Contoh, uang 100.000 ya, diinjak-injak itu akan lebih berharga. Meskipun uangnya itu lecek dan jelek, itu akan lebih berharga daripada uang 1.000 yang masih wangi, karena nilainya itu lebih tinggi dari uang 1.000. Oke, terima kasih. Semoga dengan apa yang diceritakan oleh Bapak Guda ini bisa mencerahkan pemikiran kita semua dan menjadi logika tak masuk. Oke, saya setuju sekali dengan pernyataan Bapak beliau. Terima kasih sudah menonton sampai full ya. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dari saya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.